Selamat malam pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Pada malam ini saya akan membawakan satu kesaksian, menyaksikan betapa besar kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan kepada saya pada saat saya mengalami penyakit selama kurang lebih 8 bulan. Dan penyakit saya itu adalah sakit kepala. Dan saya sudah 2 kali masuk rumah sakit, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit saya ini. Dan saya di rumah saja hanya menggunakan jus buah-buahan, mengkonsumsi sayur-sayuran, dan mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan berbagai macam cara saya lakukan, dan paling penting yang saya lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Walaupun saya dalam keadaan tubuh yang lemah, tetapi saya percaya Tuhan menolong saya. Dan selama saya sakit itu, ada saja kekuatan saya rasakan. Dan walaupun berjalan beberapa bulan, saya sudah tidak bisa makan, saya sudah tidak bisa tidur. Pokoknya ada berapa bulan itu saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Pokoknya siang malam sama saja, terang. Dan apa yang saya lakukan? Saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan selama itu saya sudah sangat kurus sekali. Seringkali suami saya menghibur saya, katakan begini, jangan takut, kau akan sembuh. Pernah satu kali di ruangan tamu, dia duduk di kursi, saya jalan-jalan di depan pintu kamar saya. Dengan tiba-tiba saya merasakan sudah kayak putus asa dan saya berteriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dosa apa lagi yang saya lakukan yang saya belum akui di hadapan Tuhan yang membuat saya seperti ini. Saya belum sembuh-sembuh. Saya sakit Tuhan, saya sudah tidak sanggup menghadapi penyakit ini. Tetapi suami saya, walaupun dia menangis, dia mengatakan begini, sabar. Kau akan sembuh, percaya Tuhan akan menyembuhkan kamu. Dan akhirnya saya duduk, saya merenung, saya tidur lagi, dan saya berdoa dalam hati kepada Tuhan. Dan satu kali pada siang hari, anak saya bareng-bareng di samping saya membuka YouTube. Dan waktu dia membuka YouTube, tiba-tiba muncul gambar sayur gedi. Dan di dalam penjelasannya itu mengatakan bahwa sayur gedi bermanfaat untuk kesehatan tubuh, terlebih khusus menyembuhkan sakit tidak bisa tidur. Lalu saya berbalik dan memperhatikan penjelasan itu. Akhirnya besok paginya mulai saya menyuruh anak saya untuk saya minta tolong juskan gedi 3 lembar saja dengan air 1 gelas. Mulailah di situ saya konsumsi selama 1 minggu berjalan. Saya merasakan ada perubahan. Saya sudah mulai tidur 1 jam, 1,5 jam. Minggu kedua saya konsumsi, saya sudah mulai tidur, sudah 3 jam. Saya mengatakan, Tuhan, ini sudah luar biasa. Ada perubahan saya rasakan. Dan tetap saya konsumsi. Minggu ketiga, saya sudah mulai tidur 4-5 jam. Minggu keempat, saya sudah tidur 6-6,5 jam. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sudah mulai tidur dan makan saya juga sudah normal. Sudah enak makan. Dan disitulah saya merasakan kuasa pertolongan Tuhan. Tapi kepala saya ini masih sakit, belum sembuh-sembuh. Dan tambah lagi saya dapat penyakit bisul selama 1 bulan. Saya bilang, Tuhan, apalagi yang mau datang kepada saya? Penyakit apa lagi? Ini kepala saya belum sembuh. Bisul lagi datang. Luar biasa saya merasakan penyakit waktu itu. Dan teman-teman datang mendoakan. Sahabat-sahabat datang mendoakan saya setiap hari Sabat.
Pokoknya datang saja, dan mereka ada seorang ibu almarhumah Ibu Adolfina mengatakan begini kepada saya, coba ke Makassar. Di Makassar ada dokter Advent yang mengobati orang dan sembuh. Tapi waktu itu masih situasi sekolah. Lalu saya katakan, siapa yang mau antar saya? Suami saya sibuk, anak-anak saya semua masih kuliah. Siapa yang mau antar saya? Dengan bersabar saja saya hanya serahkan sama Tuhan. Bangun pagi saya baca Alkitab. Pokoknya setiap saat saya berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon kesembuhan. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan masih mau pakai saya untuk melayani Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya. Sembuhkan saya Tuhan. Ya, seiring berjalannya waktu, saya menjalani kehidupan saya waktu saya sakit itu. Tibalah waktunya bulan Desember, liburlah anak sekolah, dan kami berdua mengambil keputusan untuk pergi ke Makassar. Dan sampai di Makassar, saya pergi berobat di dokter tersebut, dan dia mengatakan bahwa kau harus berobat rutin selama 6 bulan. Tapi saya terima saja, dan saya membeli obat lebih 1 juta, kami pulang. Dan memang obat itu berkhasiat luar biasa karena memberikan istirahat yang luar biasa kepada saya. Tambah tidur saya sudah semakin bagus, dan selama saya mengkonsumsi obat itu sudah 1 bulan, ada perubahan yang luar biasa saya rasakan, dan itu adalah kuasa pertolongan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Perubahan yang saya rasakan. Akhirnya suami saya bilang begini, cukup 1 bulan saja kau berobat, jangan dilanjutkan. Karena saya juga takut, suami saya juga takut saya bergantung kepada obat. Akhirnya saya putuskan untuk tidak pergi berobat lagi, dan saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, sampai di sini saya tidak mau lanjutkan pengobatan saya, dan saya hanya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan menyembuhkan saya. Dan ada banyak nasihat-nasihat firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka kamu menerima, ketoklah maka pintu dibukakan, carilah maka kamu mendapat. Dan Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang engkau minta dalam doa dengan penuh keyakinan, engkau akan menerimanya. Mazmur 118 ayat 6 mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat-ayat inilah yang sangat-sangat menjadi kekuatan bagi saya. Dan puji Tuhan, sampai sekarang ini saya merasakan berkat Tuhan luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sampai saat ini saya masih ada dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan, di tubuh yang sehat, dan saya sudah kembali beraktivitas, melakukan tugas saya di sekolah sebagai pengajar di sekolah di TK Advent Mebali. Dan itulah kesaksian saya. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita putus asa di saat kita mengalami pencobaan apapun itu yang ada di depan, yang kita alami. Percaya saja Tuhan akan menolong. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.